Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar nikmat ini bisa kita konversi menjadi amal soleh. Kita meminta kepada Allah taufik agar diizinkan oleh Allah sekecil apapun nikmat betul-betul membuat kita bertambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hari ini kita masih bisa duduk seperti ini, maka syukurilah, karena sesungguhnya banyak orang yang hari ini kesulitan duduk. Beberapa jamaah sakit di bagian pinggang, kesulitan duduk. Maka sungguh duduk panjenengan harus menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sekali lagi disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat, insya Allah itu kebaikan buat kita dan kebaikan buat keluarga kita dan kebaikan buat lingkungan kita. Kemudian di antara amal soleh adalah perbanyak bacaan Al-Quran. Rasulullah bersabda, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran maka terlihat dari penduduk langit seperti kita melihat bintang-bintang ke atas. Sekali lagi, Rasulullah bersabda, au kama qala, atau sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam redaksi yang semisal, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran maka terlihat oleh penduduk langit. Jadi ngata penduduk langit ya, di antaranya para malaikat, melihat kita seperti kita melihat ke atas, melihat bintang-bintang yang bersinar. Itulah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Maka ini harus menjadi amalan harian kita, menjadi motivasi buat kita, sebagaimana kita pelajari di minggu sebelumnya bahwa memperbaiki bacaan Al-Fatihah menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. 10 syarat sudah kita sebutkan, mudah-mudahan terus dipakai, diingatkan kepada anak-anak kita, dan setiap hari belajar Al-Fatihah bersama keluarga, jangan dilupakan. Bapak Ibu sedaya, saya mulai pagi ini dengan pengayaan, insya Allah menambah tentang, ada kitab kecil amalan harian seorang muslim. Jadi kadang-kadang kitab-kitab kecil seperti ini membantu banget untuk kaum muslimin. Ini kitab yang bisa dibawa kemana-mana maksudnya. Dan sekarang banyak beredar di masyarakat amalan harian seorang muslim. Yang pertama, sebagaimana kita sudah lewati, ini selalu diingatkan oleh para ulama, sepertiga agama ada di hadis niat. Sepertiga agama ada di hadis niat. Maka memperbaiki niat setiap waktu itu penting. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Memang kita akan mendapatkan bergantung niat kita. Maka sepertiga agama kita ada di hadis ini. Sungguh duduk panjenengan seperti ini akan menjadi amal soleh ketika niatnya betul, yaitu dalam rangka 2 hal. Imam Ahmad menyebutkan dalam rangka tawaduk terhadap ilmu, bukan dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan kita, ketidakpahaman kita, yang dengan ilmu itu tegak agama kita. Sebagaimana sering saya sampaikan, kita tidak mungkin sholat mengatakan kowe sing wudu ya aku sing sholat, kan nggak mungkin. Memang kita harus tahu, maka setiap hari kita memulai dengan niat yang betul, memperbaiki niat terus menerus di setiap kegiatan kita. Saya ambil dari kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Para salafus sholih itu menghisab dirinya rengket banget. Bisa jadi mereka menghisab itu per menit, per 5 menit. Kita selama 5 menit terakhir tadi
untuk apa mata kita, untuk apa hidung kita, untuk apa kuping kita, dihisab terus. Supaya ketika nanti dihisab oleh Allah, kita sudah lebih siap. Mudah-mudahan mendapatkan hisaban yasiro, yaitu hisab yang ringan, yang ditandai dengan kita menerima kitab dari sebelah kanan. Jangan sampai kita menerima kitab dari sebelah kiri, apalagi dari belakang. Itu nanti mendapatkan hisab yang munakosah. Saya melihat munakosah di dunia saja udah susah banget. Anak-anak kalau habis selesai tajwid gharib di pelajaran Al-Quran, kan ada munakosah. Ketika munakosah ditanyain apa saja detail, itu pusing. Nah, kita mengharap di sana nanti pertanyaannya yang ringan-ringan saja. Maka kita menghisab diri kita setiap waktu. Kemudian saya sampaikan satu hadis untuk amalan harian, insya Allah terkait dengan sholat kita. Nanti kita akan masuk bab sholat sunnah juga, insya Allah. Man, barang siapa ata datang firosahu, ke tempat tidurnya, berarti dia hendak tidur. Wa huwa yanwi ayakuma, sementara dia berniat untuk mendirikan yusolli minal lail, salat malam. Seseorang pergi ke tempat tidurnya dalam rangka untuk tidur dengan niat bangun untuk sholat malam. Faghalabathu ainuhu, tetapi matanya mengalahkannya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Artinya dia kelewatan, ngantuk gitu. Makanya dikatakan faghalabathu ainuhu, tetapi matanya mengalahkannya. Hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi subuh, berarti buatan sholat dalu. Karena ghalabat ainuhu, dikalahkan oleh ngantuknya. Maka kutibalahu, ditulis baginya manawa, apa yang diniatkannya itu. Itu niatnya apa? Niatnya sholat malam. Kita tidur dalam rangka supaya kita bangun untuk sholat malam. Wa kana naumuhu, adapun tidurnya dia tadi yang kebablasan, kata Rasulullah, shadaqatan alaihi mi rabbih, adalah sedekahnya Allah kepada dia. Masya Allah enggak itu? Ini saya katakan, memulai hari itu harus memperbaiki niat. Berarti memulai tidur juga harus memperbaiki niat. Apa susahnya kita niat? Gini Bang, ya Allah, saya mohon kepadamu, saya tidur dalam rangka untuk sholat malam. Kok jebul orang tangi, kita sudah ternilai sholat malam. Itulah mengapa dikatakan sepertiga agama ada di hadis niat. Karena memang niat itu mempengaruhi segala sesuatu, Bapak Ibu. Mempengaruhi segala sesuatu. Maka perbaiki terus niat kita supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang tertuliskan amal soleh dalam jumlah yang sangat banyak. Kita hidup hanya sebentar, Bapak Ibu. Maka kita harus efektif sekali merancang seluruh kegiatan kita. Di dalam kitab ini disebutkan, oleh karena itu niatkanlah dengan benar perbuatan-perbuatan yang mubah. Jadi ini berlaku umum Bapak itu. Niatkanlah dengan niat yang benar seluruh kegiatan yang mubah. Mubah diantaranya makan minum itu mubah. Mubah itu bukan mubah bahasa Indonesia. Mubah, orang Cilacap mubah itu berarti orang kanggo. Kalau di sini mubah artinya apa? Mubah, orang Cilacap, orang apa-apa bilang mubah itu berarti is ora kanggo, mubah kue. Jadi bocah mubah berarti bocah ora dadi. Maksudnya mubah di sini itu boleh. Hukum mubah. Yaitu contohnya ya makan, minum, berpakaian dan lain-lain. Maka niatkan itu dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, di antara kegiatan muslim setiap hari adalah memperbaiki niat dia. Sehingga kualitas seluruh kegiatannya menjadi betul, dan ini disebutkan sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat ke-162 sampai 163. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
itu kesesuaian ayatnya. Jadi dikatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu memperbaiki niat namanya. Betul-betul seluruhnya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kita hanya mengembalikan nikmat dari Allah kepada Allah saja. Nikmat dari Allah kita kembalikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan jenengan sudah dijawab minggu lalu ya Pak, tentang mengulang-ulang rukun. Nanti ada di video insya Allah. Sudah saya upload ya di video. Jadi tentang mengulang-ulang rukun sudah dijawab. Saya tengok jenengan ternyata nggak ada di sini kemarin. Kemudian Bapak Ibu sedaya perhatikan terus tentang Quran surah Al-Asr, bahwa kita akan beruntung keluar dari khusr itu tertera di situ empat hal. Maka setiap hari kita murojaah itu kita betul-betul tanam betul di diri ini, adakah kita bersesuaian dengan apa yang tertulis di dalamnya, karena itulah prasyarat kita keluar dari khusr. Kita tahu khusr itu kerugian yang meliputi, seperti orang tenggelam di dalam air, maka khusr itu yaitu di dalam air itu sokon dhuwur ya rugi, kanan rugi, kiri bawah rugi. Untuk keluar dari itu empat hal syaratnya, di antaranya adalah amal soleh. Maka yang kedua saya sampaikan kepada panjenengan, saya juga ambil ini dari kitab Pergi ke Negeri Akhirat, persiapan ke negeri akhirat, subjudulnya Para Salafus Sholih dan persiapan berangkatnya. Persiapan berangkat kemana? Berangkat ke kuburan maksudnya. Berangkat ke kuburan. Di antara yang disebut adalah mereka berbekal dengan amal soleh. Dan ini sesuai dengan Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh. Dan di situ disebutkan maksud amal soleh dengan seluruh ragamnya. Baik yang hati, amal hati, ya seperti yang kita pelajari, kemudian amal lisan dan amal anggota badan. Jadi seluruh ragamnya itu mereka persiapkan. Sampai dikatakan tidaklah mereka menemukan satu pintu dari pintu-pintu kebaikan kecuali mereka pasti berlomba-lomba untuk memasukinya. Sekali lagi, ini persiapan orang-orang soleh untuk menuju ke negeri akhirat. Tidaklah mereka melihat, mengetahui tentang satu pintu di antara pintu-pintu kebaikan kecuali dia pasti berlomba-lomba untuk memasukinya. Nah, ini penting Bapak Ibu sedaya. Saya gregel, ini kisah nyata, masih muda ini orang ini, tetangga nggak jauh dari rumah saya, karena dia orang teknik, sekolahnya di teknik kejuruan, dia bekerja di bidang yang terkait dengan teknik. Suatu ketika stopper untuk pam rumah saya itu rusak. Ini sudah lama ini rusaknya. Sampai yang saya pernah ceritakan ke jenengan, malam-malam jebol di belakang, tahu-tahu tagihan jadi 500.000. Biasanya tagihan cuma 150.000, tahu-tahu tagihan banyak banget. Ternyata dari pagi sampai malam itu bocor terus. Saya nggak tahu, saya kira mati pamnya. Ketahuan ketika di ujung malam karena tidak rame, otomatis kan terdengar kricik gitu. Akhirnya kita sampai hari berikutnya nggak diapa-apain malam karena stoppernya rusak. Ketika saya kabarkan ini kepada saudara saya, gitu, ya udah nanti dibetulin gitu. Nah, ternyata ketika betulin, karena saudara saya bukan ahli teknik, ya kesulitan. Pada saat kesulitan itu saya butuh alat obeng gitu yang gede itu. Nah, saya pinjam ke tetangga ini, jamaah ini. Kemudian ada apa toh Ustaz gitu, rusak stoppernya. Udah jenengan nggak usah repot-repot. Saya tak kesana, nanti saya yang betulin. Iya, akhirnya beliau bawa dengan seluruh alatnya, dicek, kemudian harus beli stoppernya itu. Ternyata agak mahal itu stopper itu, kalau yang asli ya sekitar 150-an ribu. Saya cek ke toko bangunan itu. Udah selesai, kemudian saya tanya, Mas, saya harus gantiin berapa?
Ini yang poinnya ini, bahwa kita tuh amal soleh itu ada pintu kebaikan satu aja itu dikejar banget. Ini orang sudah paham ilmunya, masih muda, anaknya masih kecil, saat Fatimah. Dia bilang, Ustadz, saya itu sudah lama nunggu kesempatan beginian, katanya. Saya pengen menjadi bagian apa yang jenengan pakai, enggak dapat kesempatan. Ini kesempatan saya, katanya. Jadi jenengan jangan tanya habis berapa. Masya Allah. Saya sampai gergel itu. Masih muda tapi visi misi hidupnya Masya Allah. Masya Allah itu. Padahal saya katakan cukup banyak, di atas 150.000 saya katakan untuk betulin kayak gitu banyak. Dia rela kehilangan waktunya, kehilangan uangnya. Karena apa? Itu pintu kebaikan yang dia tunggu-tunggu, katanya. Yang buat saya gergel itu, saya tuh udah nunggu lama. Pengen punya kesempatan, kalau jenengan punya kebutuhan apa-apa saya yang bisa. Ini masalah air. Masya Allah. Jadi orang-orang salafus soleh itu tidaklah melihat satu pintu kebaikan kecuali pasti dia berusaha memasukinya. Sebaliknya, tidaklah mereka melihat satu di antara pintu-pintu keburukan kecuali mereka pasti waspada agar tidak memasukinya. Bahasanya waspada. Jadi kita selalu ada tawaran begini tiap hari, Bapak Ibu. Pegang gadget itu selalu dua, ya kan? Kita mau nonton apa, untuk apa? Bisa baik, bisa buruk. Pintu baik dan pintu buruk hadir bersamaan. Maka kepada pintu yang baik kita berlomba-lomba, dengerin morotal lah, untuk menghafal lah, belajar langgamkah, atau dengerin ceramahkah, atau yang lain, tontonan-tontonan yang lain. Maka yang kesini waspada, yang kesini berlomba-lomba. Dan di kitab itu disebutkan hal ini karena para salafus soleh mengerti tentang Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Begitu loh Bapak Ibu, berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Itu yang sering saya katakan, orang Indonesia itu dikatakan sudah tamat baca Al-Quran kalau dibaca Arabnya dan Indonesianya. Kalau cuma Arabnya toh, iya dapat pahala per huruf insya Allah. Tetapi sebagai petunjuk belum cukup, Bapak Ibu Sedoyo. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, jelas tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya sekarang, lah kalau kita baca Arabnya toh sementaranya dengan nggak tahu bahasa Arab, lah terus jadi petunjuknya bagaimana? Maka sekali lagi saya katakan, kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya orang Indonesia, ya terjemahnya dibaca. Jangan-jangan kita sudah hidup 60 tahun belum pernah tamat terjemah Quran. Lah terus bagaimana? Di situ katakan, mengapa para salafus soleh mengambil sikap kayak tadi? Karena mereka tahu Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang namanya wasari'u itu, dan mereka bersegera, berlomba-lomba ke ampunannya Allah, maghfirahnya Allah, yang sudah kita bicarakan panjang lebar tentang maghfirah. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang dia bersedekah di kala lapang dan di kala sempit. Jadi persoalan sedekah itu bukan persoalan di kala lapang saja Bapak Ibu, nek lapang karu-karuan. Maka persoalan sedekah itu persoalan ilmu. Persoalan ilmu. Saya menyaksikan begitu banyak orang yang dengan keterbatasannya bisa banyak sedekah. Banyak bukan dalam arti jumlahnya, banyak terhadap prosentasi apa yang dia miliki maksudnya. Seseorang punya uang 1 juta, kok dia bisa sedekah 300 atau 30% berarti itu. Ya enggak? Sementara ada orang punya 100 juta, ngasihnya 2 juta, 2%. Kalah dengan yang tadi itu. Jadi persoalan ilmu. Maka dikatakan orang-orang yang dia mengeluarkan hartanya baik di kala sempit maupun di kala longgar. Orang-orang yang memaafkan ketika ada orang meminta maaf kepada dia. Besar mana meminta maaf dengan memaafkan? Memaafkan. Maka sebagaimana Robiah Al-Aslami dengan Abu Bakar kemarin di kisah yang sudah saya ceritakan. Kan dimintai maaf itu nggak mudah.
Wah, aku disalah kok minta maaf. Gah. Minta maaf lah, makanya memaafkan di sini dikatakan yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain ketika orang lain bersalah kepadanya, dan orang-orang di 1 halamannya adalah orang-orang yang ketika dia berbuat keliru dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak meneruskan perbuatan buruknya itu, berarti bertobat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Atubu ilaihi, bertobat berarti dia punya rencana, punya keinginan untuk tidak mengulangi lagi, itu atubu ilaihi. Jadi kalau jenengan memang berniat bertobat walaupun keulang lagi, tapi jenengan tetap astagfirullah wa atubu ilaihi. Itulah kita mengapa mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Di antaranya redaksi di situ adalah kita meminta ampun terhadap apa yang berulang lagi dan berulang lagi ya Pak Ibu. Wis niat orang ngerokok meneh. Jangan ngerokok, jangan marah ini. Nanti Ustaz Wahid galak banget orang itu ngerokok. Bagi yang meyakini itu haram, bagi yang meyakini itu makruh ya monggo. Basul Masail NU kan bilang makruh. Muhammadiyah bilang haram. Jadi monggo, itu masalah permintaan ampun. Dan jangan-jangan yang memang jenengan harus banyak minta ampun karena itu. Memang kebanyakan manusia berulang lagi memang demikian. Suasananya memang demikian. Itu. Jadi orang-orang yang ketika berbuat buruk maka segera minta ampun kepada Allah. Dalam satu riwayat seseorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tegakkan had untuk saya. Tegakkan had maksudnya tahu ya? Tolong saya dihukum, sekarang di kisos, jangan di akhirat, sekarang ya Rasulullah. Apa salahmu? Saya baru saja mencium seorang wanita di pinggir Madinah, seorang pedagang. Ini ada ibu-ibu, laki-laki punya penyakit, itu ada kisah begitu tuh. Seseorang melihat pedagang, perempuan ini pedagang, kemudian orang ini nggak tahan. Diciumlah wanita ini, datang ke Rasulullah. Ini orang bertakwa ini, malu takut. Orang bertakwa itu kalau berbuat keliru, tapi ya berbuat keliru manusia. Maka tegakkan hati ya Rasulullah. Rasulullah diem, nggak bilang apa-apa. Orang ini udah bingung, kon dihukum kok dihukum. Kemudian datanglah waktu sholat dan mereka sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat, datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tegakkan hak untuk saya, karena saya barusan mencium seorang wanita. Rasulullah bertanya, apakah engkau tadi ikut sholat berjamaah? Iya ya Rasulullah, sungguh sholatmu itu sudah menghapus dosamu. Ini jangan praktek mas, baru gue nyium pas sholat. Itu nggak dalil, repot. Makanya memahami hadis itu nggak boleh letterlek. Memahami hadis nggak boleh letterlek. Saya nyium boleh, kata Ustaz Wahid itu dalilnya jelas sahih. Wah ini masalah. Ya, makanya memahami dalil harus luas, harus jangan letterlek banget. Banyak orang-orang zaman sekarang itu memahami dalil letterlek, hitam putih banget. Nanti praktek di masyarakat bingung. Isinya mau geludok nanti. Bismillah. Dulu ketika saya awal belajar begitu. Biasa hitam putih. Kenyataannya hidup itu nggak hitam putih. Kenyataannya hidup nggak hitam putih. Banyak sekali variabel. Jadi itu yang dibahas terkait dengan ini. Kemudian untuk pengayaan berikutnya, karena kita sedang belajar tentang sholat, saya tidak ingin belajar fikih terlalu monoton terus terang aja Pak Ibu. Saya ingin setiap progres itu ada pengayaan-pengayaan yang meliputi. Di kitab silsilah hadis sahih ini ada sekitar 4.000 hadis. Di bab 3 subjudulnya adalah adzan dan sholat. Kalau jangan perhatikan di video saya di Ayah Ngaji TV itu, ini kitab ini saya bacakan di tempat lain di bab yang berbeda. Ini aja tuh ada 7 bab ini. Jadi kalau jangan mau pengayaan lagi, karena nggak mungkin saya bacakan semua di sini, jadi bisa lihat videonya. Ada yang saya bacakan di bab 1, ada yang saya bacakan di bab 3. Gitu. Ini saya bacakan di bab 3 ini. Ada yang saya bacakan di bab 7 tentang masalah perdagangan. Apa sih artinya indah menjual yang di sisi kita? Syaratnya mulai menjual di itu dibahas di situ insya Allah. Nah, di bab 3 ini subjudulnya membahas tentang azan dan sholat. Saya bacakan hadis nomor ini mulai dari 475. Saya bacakan 476. Ini menakjubkan, Bapak Ibu. Tolong diperhatikan terkait dengan pelajaran sholat kita. Dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantob, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah naik ke atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, la uqsim, la uqsim, la uqsim 3 kali. Apa arti la uqsim?
saya bersumpah, saya bersumpah, saya bersumpah. Summa nazala qala, kemudian Rasulullah turun dan Rasulullah kembali berkata, abshiru, abshiru. Bergembiralah, bergembiralah. Innahu, sesungguhnya, man, siapa saja, sholat sholawatil khamsa, sholat dengan sholat yang 5. Nah, ini sebagai dalil untuk memperkuat bapak-bapak juga. Ini biasanya dalil ini digunakan untuk perempuan saja. Di sini di hadis ini dikatakan, barang siapa yang sholat sholawatil khamsa, sholat yang 5, maka jangan perlu ingat Bapak Ibu, di banyak riwayat hadis selalu dikatakan sholawatil khamsa, sholat yang 5. Maka jenengan punya perjanjian masuk surga dengan Allah, di antaranya adalah karena menjaga sholat yang 5 ini. Bukan yang 4 nih. Saya minta korting asare ora, nggak bisa. Saya minta korting ora duhur, nggak bisa. Karena selalu di dalam hadis hadir sholawatil khamsa. Bahkan perjanjian kita dengan Allah itu di sholawatil khamsa itu, bukan di 4 atau 3. Ini yo, misalnya ada orang yang baru 3 itu sangat divonis, oh kau itu merokok kowe. Nah ini masalah ini. Jadi itulah sekali lagi memahami itu jangan, karena ada hadis lain dalam situasi seperti apa itu menjadi penting. Kemudian wajtanabal kabair, dan dia menjaga dirinya dari kabair. Kabair apa? Dosa besar. Ada satu kitab judulnya Al-Kabair. Di situ disebutkan 99 Al-Kabair, 99 dosa-dosa besar. Maka dikatakan kepada orang itu, dibolehkan masuk surga dari pintu manapun yang sya'a, yang dia mau. Bayangin Bapak Ibu, kita tuh belajar fikih sholat toh. Rasulullah pernah bersabda begini, barang siapa yang menjaga dirinya dengan sholat yang 5, sesungguhnya ini berlaku laki-laki dan perempuan. Biasanya ini dikaitkan dengan hadis setelah Rasulullah khutbah untuk para wanita. Sesungguhnya laki-laki juga sama. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan sholat yang 5, maka Rasulullah katakan akan diberikan kepada dia untuk masuk surga dari pintu yang mana yang dia suka. Masya Allah, Masya Allah. Maka Rasulullah katakan abshiru, abshiru, bergembiralah, bergembiralah. Maka kemudian Al-Muttalib berkata, aku mendengar seseorang lelaki bertanya kepada dia, apakah Rasulullah menyebutkan dosa-dosa besar itu? Naam, iya. Dikatakan iya. Apa itu? Uququl walidain. Yang pertama adalah dosa besar berbuat buruk kepada orang tua. Nah, ini bahaya banget nih, kalau kita berselisih dengan orang tua, itu bahaya banget nih. Seburuk-buruk perbuatan dosa diantaranya adalah uququl walidain, walaupun hanya bentuknya kalimat. Sebagaimana Abu Bakar ketika mengeluarkan kalimat kepada Rabi'ah, dia ingin segera cabut dengan gigi sosialnya ke orang tua. Ke orang tua itu wabil walidaini ihsana. Dulu sudah saya pernah bahas kata-kata ihsana, yaitu berbuat baik sebaik-baiknya. Bukan hanya berbuat baik pada orang tua, itu pilihan katanya pilihan kata yang terbaik. Maka di sini dosa besar yang disebut Rasulullah adalah uququl walidain. Kemudian yang kedua wasyirku billah. Bahkan di sini wasyirku billah, syirik kepada Allah diletakkan setelah uququl walidain. Saking pentingnya uququl walidain. Mestinya urutannya kan biasanya asyirku billah baru uququl walidain. Tapi khusus di hadis ini sampai dikatakan setelah uququl walidain baru asyirku billah. Kemudian waqatlu nafsi, yaitu membunuh dengan yang tidak hak, dan tidak ada hak bagi kita sebagai rakyat biasa untuk melakukan pembunuhan. Kalaupun harus ada pembunuhan, yang melakukan siapa? Pemerintah. Jadi jangan sampai karena saudara kita meninggal, pokoknya nyawa dibalas nyawa, cacat gitu. Nah, ini ya masalah. Kadang-kadang di kampung kan begitu, apalagi di sebagian daerah di Madura nih, Carok gitu. Kalau saudaranya dibunuh, ya pateni. Dalilnya jelas, Quran surah Al-Baqarah juga, kuping dengan kuping, mata dengan mata. Ini dewe langsung dicacat. Nah, itu keliru. Yang berhak menegakkan hak adalah pemerintah. Kemudian dikatakan berikutnya, yaitu ini juga penting, menuduh zina wanita yang memelihara kesucian dirinya. Ini termasuk al-kabair. Jadi ini soal besar Bapak Ibu. Makanya
kalau kita di media sosial ada yang semisal itu, jangan ikut-ikutan komentar. Karena kita tidak menyaksikan. Jangan sampai menjadi orang yang ikut-ikutan menuduh orang berzina sementara kita tidak melihatnya. Kemudian memakan harta anak yatim ini juga khusus disebutkan di banyak ayat. Jangan sampai makan harta anak yatim. Seorang jamaah menyampaikan ke saya, Ustadz, apa yang jangan sampaikan terkait dengan anak yatim itu terjadi di salah satu seseorang. Itu hancur hidupnya gara-gara makan harta anak yatim. Saudaranya meninggal, kaya, anaknya masih kecil-kecil, hartanya dipakai dia, hancur. Hartanya dia juga akhirnya hancur lebur. Kemudian melarikan diri dari pasukan perang ketika melawan musuh Islam dan memakan hasil dari riba. Jadi tercabutlah seseorang untuk mendapatkan hak masuk ke surga dari pintu yang dia suka ketika menjaga 5 sholat ini, kecuali dengan hadirnya dosa-dosa tadi. Maka jagalah keistimewaan hak untuk masuk surga tanpa masuk surga dengan pintu yang jenengan sukai, dengan menjaga dari sekian al-kabair tadi. Kalau berarti kalau jenengan ini mukhalafah sebaliknya, berarti kalau jenengan melakukan ini hak itu dicabut, Bapak Ibu. Maka hati-hati. Sebagian kadang-kadang bertanya, Ustadz, saya masih melakukan yang ini, itu bagaimana ya? Berusaha untuk keluar dari situasi itu. Memang tidak mudah, khususnya persoalan riba ini nggak mudah, Bapak Ibu. Persoalan riba itu tidak mudah, karena memang kenyataannya di Indonesia itu untuk lepas dari riba masih sulit bagi sebagian orang. Saya sendiri hijrah itu betul-betul tidak mudah, berat. Saya katakan di Jogja ada komunitas tentang yang sudah hijrah dari riba, 10 orang hijrah, 8 gagal. Yang 2 yang berhasil, yang 8 itu malah dari nyalah-nyalah Gusti Allah kadang-kadang. Goro-goro aku hijrah, aku susah banget, yang ini uripe. Nah, ini kan jadi masalah. Maka dipersiapkan. Apalagi kalau jenengan memang, mohon maaf, masih berada menjadi bagian di dalamnya, jenengan pegawai di dalamnya, ya itu memang nggak mudah. Itu jenengan persiapkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah rahmati. Hadis berikutnya, Bapak Ibu. Ini hari ini saya pengayaan saja nih. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amru, ia berkata, kami sholat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, beberapa orang kembali pulang. Ini kebiasaan jenengan bukan? Bar maghrib, rampung, kondur. Dan beberapa orang lagi duduk berdoa sambil menunggu waktu sholat isya. Ini juga insya Allah sebagian dari panjenengan. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dalam kondisi terengah-engah karena keletihan, mungkin habis berlari. Saking senangnya Rasulullah akan mengabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang duduk. Beliau berkata, absyir, bergembiralah. Sesungguhnya Rabb kalian telah membukakan sebuah pintu dari pintu-pintu langit dan membangga-banggakan diri kalian di hadapan para malaikat seraya berfirman, lihatlah para hambaku itu, undur ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku itu, mereka telah menunaikan satu sholat wajib, sungguh mereka telah menunaikan sholat wajib, dan sekarang mereka sedang menunggu sholat wajib berikutnya. Jadi di antara orang yang dibangga-banggakan oleh Allah adalah orang yang menunggu waktu sholat. Maka sering saya katakan, dari 5 sholat itu jenengan minimal ada 1 prime time yang jenengan memang sengaja duduk untuk menunggunya. Karena jenengan termasuk orang yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan harus terbiasa berlatih untuk membuat hati ini peka terhadap hal-hal kayak gini nih. Ini kan nggak terlihat, pahala mangketok pahala nyoh kan enggak. Tapi demikian informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, sampai Rasulullah memberi kabarnya sampai dalam kondisi letih, terengah-engah, saking pentingnya. Makanya kalau jenengan punya kesempatan waktu, kalau memang prime time-nya jenengan antara maghrib sampai isya, ya lakukan Bapak Ibu. Lagi pula kalau sudah sepuh kita mau ngapain?
Jadi kan orang sudah selesai semua insya Allah, udah jadi semua, sebagian sudah pensiun. Terus Arab ngopo nek dadak cepat-cepat mulih gitu. Arab melu bisnis kaya cah nomo nek ketoke ora patut. Gini apa nggih? Maka ingat-ingatlah hadis ini bahwa dikabarkan oleh Rasulullah, Allah bangga-banggakan orang-orang yang menunggu waktu sholat dari waktu sholat break yang sebelumnya, maghrib sampai isya. Kalau jenengan bisa pada maghrib sampai isya, masya Allah. Semoga yang hadir di sini semua termasuk yang bisa begitu. Ya kalau jenengan tinggal sisa 5 tahun, gimana? Masa nggak sempat begini ini? Nggak sempat dibangga-banggakan, rugi banget nih, rugi banget. Kemudian hadis berikutnya, dari Abu Idris Al-Khulani, ia bertutur, aku sedang duduk di majelis salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, turut hadir di situ Ubadah bin Somit. Kemudian kalau saya menyebutkan nama-nama itu, jenengan kalau bisa di rumah dieksplor ya, siapa Ubadah bin Somit, nggak diterangkan di sini kan, kisah para sahabat itu menakjubkan. Jadi sehingga kalau dengar, oh di situ Ubadah ikut, berarti ini majelisnya kayak mana, jadi bisa bayangin maksudnya. Ini intinya majelis hebat maksudnya. Kemudian mereka membahas perihal sholat witir. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Yang benar adalah sunnah untuk kita, tapi wajib buat Rasulullah. Nah sekarang apa pelajaran yang kita ambil? Sunnah untuk kita, wajib untuk Rasulullah. Jadi dengan ingat tentang siwak. Kata Rasulullah, jika bukan karena khawatir memberatkan umatku, maka sesungguhnya akan aku wajibkan siwak setiap menjelang sholatnya. Ya kan? Bahasanya apa? Jika tidak karena khawatir memberatkan. Berarti laku penting banget sebenarnya. Maka lakukan kalau kita bisa. Jadi prosentase jenengan bersiwak atau sikat gigi, udah jumhur para ulama menyebutkan hari ini siwak bisa diganti dengan sikat gigi. Ya karena siwak itu artinya menggosok, Bapak Ibu, menggosok. Nah, ini semisal ini, Rasulullah diwajibkan untuk sholat witir, kita tidak. Maka kita kalau memang mampu betul witir, Bapak Ibu. Maka sering saya katakan kalau udah sepuh, daripada witir di ujung malam khawatir jenengan nggak dapat sak derenge sareh mawon. Karena yang dipesankan di sini salah satunya 3 yang dipesankan, diantaranya witir sebelum tidur. Itu witirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau witir di ujung malam, witirnya siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah dua-duanya puji. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, kapan kau witir sebelum tidur ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Rasulullah, engkau orang yang hati-hati. Umar ditanya, kapan kamu witir ya Umar? Di ujung malam. Engkau orang yang kuat. Jenengan maksud yang mana? Yang kuat apa yang hati-hati? Saya memilih yang hati-hati, Bapak Ibu. Khawatir tangan ini mepeten. Kalau kemepetan nanti repot. Tapi kalau sudah witir, rasanya tentrem. Nah di sini sedang didiskusikan wajib apa sunnah, wajib apa sunnah. Maka kemudian datang malaikat Jibril tentang wajibnya buat Rasulullah, sementara buat kita adalah sunnah. Barang siapa, sesungguhnya aku mewajibkan kepada umatmu sholat 5 waktu. Barang siapa yang menunaikannya dengan menyempurnakan wudunya, menjaga waktu-waktunya, serta menyempurnakan sujud-sujudnya, maka ia memiliki perjanjian di sisiku dengan amalannya itu, bahwasanya aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi sekali lagi, ini juga penegas yang selama ini kita pelajari. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, terdapatlah perjanjian dirinya dengan Allah, bahwa Allah menjanjikan masukkan dia ke surga. Tetapi di sini dikatakan menjaga yang 5. Kemudian dikatakan, barang siapa yang bertemu denganku, dengan Allah kelak, sedangkan ia telah mengurangi 1 dari sholat 5 waktu itu, atau redaksi yang semisal, maka ia tidak memiliki perjanjian apa-apa di sisiku. Makanya perjanjiannya 5 ini. Kalaulah penjenengan belum bisa sholat sunnah, 5 ini dijaga betul loh Pak Ibu. Jangan sampai bolong. Nah, ini terlanjur bolong bagaimana? Minta ampun kepada Allah. Minta ampun. Selanjutnya jangan bolong. Makanya perintah sholat itu sampai pun di rumah sakit pakai berbagai macam alat-alat tetap sholat, Bapak Ibu. Karena ini terkait dengan perjanjian kita dengan Allah. Allah menjanjikan kita masuk surga. Bukan hal yang kecil yang dijanjikan Allah untuk kita, luar biasa. Maka kalau kita harus melakukan effort yang benar, ya jelas harus. Jadi itu tentang ini masih seputar dengan sholat 5 waktu.
Kemudian hadis berikutnya nomor 480 nggih. Ini jenengan kalau mau baca sendiri di silsilah hadis sahih nggih. Silsilah hadis sahih. Ini meringkas dari 7.000-an hadis menjadi 4.000-an hadis. Hadis-hadis yang double diambil yang redaksinya mirip-mirip jadikan 1 atau 2 kayak gitu. Sehingga lebih ringan. Atau jenengan kalau mau sekalian yang lebih besar ya Sahih Bukhari monggo. 7.000-an lebih hadis gitu. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, ia bercerita bahwa suatu ketika Mu'ad bin Jabal mengimami, ini jenengan udah pernah dengar ini insyaallah. Mu'ad bin Jabal mengimami sholat Isya di kaumnya. Ketika itu ia memanjangkan sholatnya sebagaimana sholatnya Rasulullah. Jadi kita pengen kayak Rasulullah ini, apik jane. Tiba-tiba salah seorang dari kami keluar dari jamaah lalu sholat sendirian. Orang kuat. Kemudian hal itu diceritakan kepada Mu'ad. Mu'ad berkata, laki-laki munafik gitu. Maka laki-laki itu nggak terima. Tatkala laki-laki itu mengetahui komentar Mu'ad tentangnya, ia pergi menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan perkataan Mu'ad tersebut. Lalu Nabi berkata kepada Mu'ad, apakah kamu ingin menebar fitnah, wahai Mu'ad? Bahasanya begitu. Jadi kalau jenengan di masyarakat, apalagi ini, saya ini kejadian nyata, betulan kejadian. Saya sudah ceritakan belum? Beberapa waktu yang lalu, saya ngimam sholat Isya. Biasanya kalau sholat Isya memang saya punya kebiasaan baca 1 halaman. Masjid itu sudah paham kalau sholat Isya saya baca 1 halaman dan baca setengah halaman. Tapi malam itu saya nggak tahu kenapa saya mau baca itu kayak hilang hafalan tiba-tiba. Pokoknya didorong untuk tidak bisa. Habis Al-Fatihah selesai itu saya mau baca itu susah banget. Akhirnya saya baca idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat kedua saya baca qul huwallahu ahad. Ternyata di belakang saya ada yang jatuh. Itu kadang-kadang kalau jenengan sudah jadi imam lama, kadang-kadang dikasih feel sama Allah kayak gitu itu. Yang di belakang saya ada yang jatuh, bapak-bapak, mbah-mbah, umur 64 tahunan. Begitu selesai salam, kita bopong bareng-bareng. Sekaligus saya ajarkan sunnah. Kemudian ada jamaah banyak masuk ke kamarnya, monggo jenengan silakan masuk. Saya ajarkan tentang ruqyahnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Bapak Ibu ketika sakit? Kita datang, kita pegang, kemudian kita bacakan. Dulu udah pernah saya ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tik. Min kulli sarin nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah sakit. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Arkik saya meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'tik, dari segala sesuatu yang membuatmu sakit. Min kulli sarin nafsin aw ainin hasid, dan dari seluruh keburukan jiwa dan pandangan hasad orang-orang. Ingat ya, keburukan jiwa dan hasad orang lain itu sumber penyakit Bapak Ibu. Makanya jenengan jangan mengundang orang hasad sama jenengan. Duwe duit akeh yo rasa gawe omah kebangetan apike maksudnya. Nggak gawe mobil apik banget, itu mengundang hasad itu penyakit Bapak Ibu. Sampai disebutkan oleh malaikat Jibril khusus bahwa itu tuh sumber penyakit. Allahu yasfik, ya Allah sembuhkan orang ini. Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi dengan menyebut namamu, semoga engkau sembuh dengan ruqyah ini. Itu jangan begitu kalau jangan ketemu orang sakit, orang takoni, loro apa Pak? Jangan loro apa? Mbul ngelarat takoni bae. Kita itu nih. Alhamdulillah hari berikutnya sudah sehat kembali. Nah, ini terkait dengan ini, terkait dengan hadis ini. Maka kalau jadi imam harus bijaksana. Sejak itu, seminggu terakhir ini saya kalau ngimam di situ Isya nggak berani panjang lagi saya. Khawatir kejadian begitu. Itu padahal ida aja yang dibaca. Rokaat pertama udah jatuh. Subhanallah. Ya mungkin karena sudah sepuh. Di sini juga sesepuhan banyak ini. Maka dikatakan, apakah kamu ingin menebar fitnah hai Mu'ad? Jika kamu mengimami sholat berjamaah, bacalah. Ini disebutkan begini nih. Meskipun kalau di sini tidak masuk panjang ini. Bacalah wasyamsi wa duhaha, atau sabihisma rabbikal a'la, atau walaili idza yaghsha al-lail, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Sejumlah sahabat yang lain meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafaz yang berbeda-beda. Tapi yang semisal itu, bacanya semisal itu. Nah, maka sekali lagi,
Kalau level yang diimami Mu'ad itu sahabat ya, saja tuh yang dibaca begitu itu. Nek zaman sekarang ada imam gaya-gayaan kepanjangan ngapain bikin fitnah itu. Kecuali jamaahnya udah kuat-kuat semua. Kalau mau panjang dewean. Kalau mau panjang nanti surat malam 3 jam nggak apa. Jadi jangan sampai memaksakan jadi imam kemudian ternyata memberatkan jamaahnya. Dan ini kejadian Bapak Ibu, kejadian nih, saya dikeluhi di salah satu masjid itu subhanallah. Dan orang ini keras banget, hitam putih banget. Subuh kan memang sunnahnya panjang, dibaca 6 halaman, bayangin aja. Iya kalau bacaannya bagus bener, udah 6 halaman bacaannya orang karu-karuan. Ini kan kasihan jamaahnya, ini dikeluhkan ke saya semua, Ustadz tolong diberitahu orangnya. Nah, saya bukan takmir, terus gimana beritahunya? Ini mantan pejabat ini. Di Deptan dulu. Jadi ketika diingatkan, jenengan tahu sunahnya subuh itu panjang? Wah subhanallah. Wah ini repot menghadapi orang begitu. 6 halaman Pak. Jenengan gimana diimami 6 halaman di sini? Kalau yang imami sudais saja nggak masalah. Bacaan orang karu-karuan 6 halaman. Oh ya rasa stres itu. Nah, ini pernah kejadian. Jadi contoh seperti ini sudah ada Bapak Ibu. Makanya kalau sholat-sholat yang bareng-bareng udah nggak usah terlalu panjang. Kalau jamaahnya kelihatan muda-muda semua silahkan Pak. Tapi ini sempurna jenengan langsung geliyeng saya yakin kalau 6 halaman. Gini Bang, saya saja geliyeng 6 halaman itu. Kalau yang baca mungkin kuat. Kalau saya sebagai pembaca insya Allah 6 halaman kuat. Tapi kalau saya yang mendengar geliyeng itu. Bahkan sekedar saya beberapa kali dulu waktu awal pernah ikut di Masjid Abdurrahman bin Auf. Itu kan ada sholat tarawih 1 juz. Atau di Masjid Jawa Kalian, atau saya juga pernah praktek. Ketika saya jadi imam 1 juz kuat Bapak Ibu. Tapi ketika saya di belakang pernah saya yang geliyeng gitu. Maka sekali lagi kalau mau panjang sendirian. Sholat wajib ini sudah contohnya, bahwa nggak usah panjang-panjang. Kemudian hadis nomor 483, hari ini pengayaan saja nih. Hari ini pengayaan, saya nggak menambah materi dulu. Ini juga penting dari Ibnu Umar secara marfu. Secara marfu tahu maksudnya artinya ini kalimat ini sampai kepada Rasulullah SAW. 2 golongan yang sholatnya tidak melewati kepala mereka. Saya pernah ceritakan hadis yang lain. Salah satu latur fa'uslatun fauqu ru'usin sibron. Ada 3 golongan orang yang tidak diangkat sholatnya fauqu ru'usin sibron, walaupun hanya sekali atas kepalanya. Ini redaksi yang lain, semisal, tapi dikatakan 2 golongan. Kalau dulu 3 golongan. 2 golongan yang sholatnya tidak melewati kepala mereka, seorang hamba yang lari dari tuannya hingga ia kembali pulang, dan seorang istri yang mendurhakai suaminya hingga ia bertobat. Ibu-ibu hati-hati, seorang istri yang mendurhakai suaminya sampai ia bertobat. Istri bertanya, ini sing lenang sing mengkhianati istrinya sama nggak? Sama, jangan dikira enggak gitu. Sama, jadi ibu-ibu jangan protes. Kalau ada suami yang juga mengkhianati istrinya ya sama aja. Kemudian kata-kata seorang hamba yang lari dari tuannya sampai dia pulang. Ini penting Bapak Ibu. Kalau jenengan pegawai yang jenengan sudah punya perjanjian kerja, kemudian jenengan jangan tiba-tiba pergi sholat duha tanpa izin dari atasan. Ini masalah Bapak Ibu. Masuk dalam hadis ini. Lebih utama mana? Jenengan melaksanakan tugas dari bos atau sholat duha? Lebih utama melaksanakan tugas dari bos. Kenapa? Wajibnya kepada manusia itu mengalahkan sunnahnya kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Kalau kecuali jenengan dilarang sholat duhur, nah itu cerita lain. Tapi kalau yang sunnah itu dikalahkan kepada wajibnya kepada manusia, ini penting. Maka kalau jenengan mau jadi orang soleh betul, menegakkan sholat duha, izin sama bos. Karena kalau nggak kepake ini, nggak diangkat sholatnya jenengan. Buru-buru ke atas langit, sejengkal di atas kepala saja nggak diangkat. Ini terkait dengan perjanjian kita dengan orang lain. Maka ini penting, hadis-hadis seperti ini menjadi penting supaya efektif di dalam ibadah-ibadah kita. Nah, ini beberapa hadis yang kita bahasakan hari ini terkait dengan sholat kita. Ada ribuan hadis seperti ini. Maka insya Allah di setiap pertemuan saya sampaikan 1 atau 2 lah, insya Allah, sambil belajar fikih supaya kita betul-betul kaya di dalam belajar ini, sehingga di dalam praktek bisa lebih luas insya Allah.
Ya, mungkin yang saya sampaikan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang diperoleh minta kepada Allah agar jadi amal soleh ya. Sehingga bisa kita bawa pulang dan bisa kita dalam tanda kutip disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lewat WA nih, insya Allah dijawab di berikutnya insya Allah.